Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-24. Jangan menyekutukan Allah dalam pengaturannya. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah menyampaikan nasihatnya pada hari Ahad pagi 14 Zulhijjah 545 Hijriah. Hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengaturan dan ilmunya dengan nafsu, keinginan, dan watakmu. Hendaknya engkau merasa takut kepadanya akan perlakuannya terhadap dirimu dan terhadap selain engkau. Sebagian kaum sufi rahimakumullah berkata, hendaknya engkau setuju kepada Al-Haq Azza wa Jalla terhadap makhluk, janganlah engkau menyetujui makhluk padanya. Bersikaplah tawadu kepada orang yang tawadu, dan bersikaplah sombong kepada orang yang sombong. Hendaknya engkau belajar dari hamba-hambanya yang saleh dalam menyetujui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tetapi harus membuahkan amal. Hendaknya engkau belajar kemudian beramal, kemudian ajarkanlah pula kepada orang lain. Ilmu akan berbicara tentang engkau manakala engkau telah mempelajarinya lalu mengamalkannya. Ilmu akan berbicara lebih banyak dengan lidah amal daripada dengan lidah ilmu, meskipun engkau diam. Itulah sebabnya sebagian ulama berkata, barang siapa perilakunya tidak berguna bagimu, maka nasihatnya tidak berguna pula bagimu. Bagi orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu itu akan berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Kehendaknya sesuai dengan keadaan orang yang hadir kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku dapat berbicara. Jika tidak demikian, maka permusuhanlah yang akan terjadi antara engkau dengan aku. Telah aku korbankan diri dan hartaku untukmu, dan aku sama sekali tidak memperoleh apapun. Jika aku memiliki sesuatu, aku tentu akan memberikannya kepadamu. Nasihat yang aku berikan kepadamu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, demi kemanfaatanmu, dan manfaat itu bukan untukku. Hendaknya engkau menyetujui takdir. Jika engkau tidak menyetujuinya, takdir itu akan memusuhimu. Hendaknya engkau berjalan bersamanya di atas pilihannya, agar ia tidak menyembelihmu. Hendaknya engkau bertekuk lututlah di hadapannya, agar engkau dikasihi dan ditemani di belakangnya. Pada mulanya mereka bekerja, dan mereka mengambil dunia seperlunya saja. Dan bila mana mereka lemah dan tidak mampu berusaha, mereka akan bertawakal dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikat anggota badannya. Setelah itu, dunia datang kepada mereka dan mereka tidak perlu bersusah payah. Di akhirat, seorang muqarrabin masuk surga tanpa ia kehendaki, tetapi ia masuk surga semata-mata mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia, ia mendapatkan bagiannya bukan berdasarkan keinginannya, tetapi semata-mata mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia maupun di akhirat, Allah pasti akan memenuhi bagian mereka, karena Dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Setinggi apapun cita-citamu, wahai gulam, engkau pasti akan mendapatkannya. Dengan hatimu, hendaknya engkau menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau dekat dengannya. Hijab akan terangkat antara engkau dan Tuhanmu jika engkau telah mati dari makhluk. Maksudnya engkau mati dari makhluk adalah engkau mati dari mengikuti nafsu, keinginan, watak, dan kebiasaanmu. Di samping itu, engkau tidak mengikuti makhluk dan asbab mereka, dan memutuskan harapanmu pada mereka. Janganlah engkau meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah kesyirikanmu. Seluruh amalmu hendaknya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperoleh kenikmatannya. Terhadap pengaturan,
ketentuan, dan perbuatannya, hendaknya engkau bersikap rela. Sungguh, engkau telah mati dari dirimu dan hidup dengannya jika engkau telah melakukan semua itu. Dan hatimu akan menjadi tempat baginya. Di Ka'bah di dekatnya, dia akan membolak-balikan hatimu sesuai dengan kehendaknya. Dengan kain penutupnya, engkau akan bergantung, mengingatnya, dan engkau akan melupakan selain dia. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah kunci surga. Cepat atau lambat, dengan tetap menjaga batas agama, engkau harus fana dari dirimu dan dari selain dirimu, dan dari segala sesuatu selain dia. Surga bagi kaum sufi adalah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap sebagai kebinasaan jika jauh darinya. Yang mereka harapkan hanyalah surga, dan mereka takut terhadap neraka. Mereka takut neraka karena azabnya sangat pedih, sehingga seorang mukmin akan memohon untuk diselamatkan dari neraka. Apalagi seorang muhibbin dan muhlisin, baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh indah keadaan seorang mukmin. Ketika di dunia, ia tidak memperdulikan keadaannya, yang penting baginya asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepadanya. Ia akan mendapatkan bagiannya dimanapun ia berada. Ia akan memandang cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun ia menghadap. Ia tidak mengalami kegelapan, sehingga ia melihat bahwa semua isyaratnya tertuju kepadanya. Keyakinannya dan ketawakalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya merasa takut dari menyakiti orang mukmin. Bagi orang yang menyakiti, hal itu akan menjadi racun baginya, juga menjadi sebab kefakiran dan azabnya. Janganlah engkau mencicipi makanan dengan mengumpat mereka, wahai orang bodoh yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya. Sungguh itulah racun yang mematikan. Hendaknya engkau merasa takut berbuat buruk kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sangat dicintai olehnya. Jendela nifak telah terbuka lebar di hatimu, wahai orang munafik, sehingga lahir dan batinmu dikuasai olehnya. Agar engkau sembuh dari penyakitmu, gunakanlah tauhid dan ikhlas dalam semua keadaan. Engkau telah melanggar banyak sekali batas syariat, dan engkau telah mengoyakkannya, sehingga lemahlah baju ketakwaanmu. Pakaian tauhidmu menjadi kotor, dan cahaya keimananmu pun padam, dan setiap perbuatan dan keadaanmu mengundang kebencian Tuhanmu. Janganlah muncul sifat ujub, ingin dipuji dan pamer jika salah seorang di antaramu berhasil melakukan ketaatan. Bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ia menyepi dari manusia, karena pandangan manusia dapat merusakkan amal. Bersabda Nabi Muhammad SAW, beruslahlah kamu, sesungguhnya uslah itu merupakan ibadah, dan sesungguhnya ia merupakan perilaku orang-orang saleh sebelum kamu. Dengan tetap menjaga batas-batas syariat dan mengikuti Rasul SAW serta Al-Quran, engkau harus beriman, kemudian yakin, kemudian fana, kemudian wujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan denganmu, bukan dengan selain dirimu. Inilah keterangan yang tercantum dalam Al-Mashab. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi orang yang mengatakan selain yang demikian ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi keperluan di dunia maupun di akhirat, bahkan menjagamu dalam hidup maupun mati. Maka engkau harus selalu bergantung kepadanya. Dialah yang maha mengawasi dalam setiap keadaan. Jika engkau berbakti kepadanya, dia pun akan melayanimu. Setelah dia mengambil tangan hatimu, kemudian dia akan mempersilakanmu untuk berdiri di hadapannya. Agar hatimu dapat terbang di hadapannya, dia akan memberi 2 sayap kepadamu. Kenakanlah baju bulu bagi nuranimu, wahai orang yang mengenakan baju bulu, kemudian bagi hatimu, kemudian bagi nafsumu, kemudian bagi tubuhmu. Itulah permulaan zuhud, yakni bukan dari lahir kepada batin. Nurani yang telah bersih akan merembet kebersihannya kepada hati, nafsu, anggota badan, makanan, pakaian,
dan akhirnya merembet pula ke seluruh keadaanmu. Bukan lahir tanpa batin, bukan makhluk tanpa khalik, bukan pintu tanpa rumah, juga bukan kunci tanpa gembok. Akan tetapi, yang pertama-tama diperbaiki adalah rumah bagian dalam. Setelah sempurna bagian dalamnya, barulah pintunya dibuat. Semuanya yang ada pada dirimu itu pada hari kiamat tidak akan berguna bagimu, wahai dunia tanpa akhirat, wahai makhluk tanpa khalik. Bahkan semuanya itu akan membahayakan dirimu. Ketahuilah bahwa kekayaan yang engkau miliki itu tidak akan bisa dijual lagi. Di pasar akhirat, ria, nifak, dan kemaksiatan tidak bisa dijual. Islam itu benar, oleh karena itu peganglah ia dengan sungguh-sungguh. Islam itu artinya patuh. Agar engkau selamat jika engkau serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, serahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kepadanya dan lupakanlah usaha maupun kekuatanmu. Belanjakanlah harta yang ada di tanganmu untuk menaatinya. Berserah dirilah kepadanya dan kerjakanlah ketaatan. Sesungguhnya setiap amalanmu laksana pohon. Amal tanpa disertai keikhlasan bagikan kulit tanpa biji dan bagikan sebatang kayu. Amal tanpa disertai keikhlasan bagikan jasad tanpa ruh atau bentuk tanpa makna. Amal seperti ini seperti amalannya orang-orang munafik. Seluruh manusia adalah alat, wahai gulam, dan Allah lah yang maha pembuat dan maha mengatur. Barang siapa yang memahami kenyataan ini, ia tidak akan terjerat oleh alat, karena ia hanya melihat yang membuatnya. Sesuatu yang dibenci dan menyedihkan adalah berdiri bersama makhluk, sedangkan kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan itu adalah berdiri bersama Al-Khaliq. Tidak ada hubungan nasab antara engkau dengan dia, karena engkau telah terputus dari perilaku terpuji orang terdahulu. Engkau adalah orang yang berputus diri dengan pendapatmu. Janganlah engkau berhenti di jalan, wahai hamba nafsu, keinginan, dan watak. Janganlah engkau dipermainkan oleh setan, manusia, dan jin. Engkau adalah orang yang tidak mau mengambil ustaz yang bisa membimbingmu. Engkau telah menanam, hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau kembali kepadanya dengan memohon ampun dan langkah-langkah penyesalan agar dia menyelamatkanmu dari tangan musuh-musuhmu. Mohonlah kepadanya agar dia akan menyelamatkanmu dari lautan kebinasaan. Pikirkanlah terlebih dahulu mengenai akibat perbuatanmu, agar engkau mudah untuk meninggalkan perbuatan burukmu. Sadarilah bahwa engkau sedang berteduh di pohon kelalaian. Oleh karena itu, keluarlah dari naungannya. Cahaya dan jalan itu akan engkau lihat. Dari air kebodohan akan tumbuh pohon kelalaian, sedangkan dari air pikir akan tumbuh pohon kesadaran dan makrifat, dan dari air penyesalan akan tumbuh pohon taubat. Dari air menyetujui takdir akan tumbuh pohon mahabbah. Umurmu telah mendekati 40 tahun atau lebih, wahai gulam, tetapi engkau masih saja bermain-main. Engkau seperti anak-anak. Janganlah engkau bercampur dengan orang-orang bodoh, dan janganlah engkau bergaul dengan wanita dan anak-anak. Hendaknya engkau menemui guru-guru yang takut kepadanya. Hendaknya engkau lari dari pemuda-pemuda yang jahil. Bersama kaum sufi, hendaknya engkau berdiri di sudut-sudut. Anggaplah ia sebagai tabib jika salah seorang dari mereka datang kepadamu. Sadarilah bahwa dirimu terhadap orang-orang laksana ayah terhadap anak-anaknya. Hendaknya engkau memperbanyak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perbuatan menaatinya adalah berzikir kepadanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ia telah mengingatnya meski sedikit salatnya, puasanya, dan bacaan Al-Qur'annya. Dan barang siapa mendurhakainya, sungguh ia telah melupakannya meskipun banyak salatnya, puasanya, dan bacaan Al-Qur'annya. Orang mukmin adalah orang yang selalu menaati Tuhannya, menyetujuinya, sabar bersamanya, dan pada saat melangkah berdiri bersamanya. Demikian pula pada saat berbicara, makan,
minum, dan dalam semua kegiatannya. Sedangkan orang munafik dalam seluruh keadaannya tidak peduli dengan semuanya itu. Pikirkanlah keadaanmu, wahai gulam. Hendaknya engkau waspada terhadap nafsumu. Sungguh, nafsumu itu tidak sepatutnya engkau turuti. Karena engkau tidak memiliki bukti dan tanda-tandanya, berarti engkau bukan orang yang bersungguh-sungguh. Engkau bukan orang yang benar. Engkau bukan pecinta. Engkau bukan orang yang rela, dan engkau bukan orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah dan pewaris nabinya itu memiliki tanda. Apakah kau kira setiap orang yang mengakui itu dibiarkan saja tanpa dimintai buktinya? Hendaknya engkau mengetahui bahwa sifat orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara lain bersabar ketika mendapat pujian dan rela terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta takdirnya dalam semua keadaan. Mereka sabar dan rela baik yang berkenaan dengan dirinya, keluarganya, maupun semua manusia. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada makhluk itu, wahai gulam, mustahil berkumpul dalam satu hati. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam satu rongganya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Tidak mungkin berkumpul menjadi satu dunia dan akhirat. Tidak mungkin berkumpul khalik dan makhluk di dalam satu hati. Jika engkau meninggalkan sesuatu yang fana, engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak fana. Jika engkau mengorbankan diri dan hartamu, engkau akan mendapatkan surga. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah memberi diri dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Engkau akan dekat dengannya di dunia maupun di akhirat jika hatimu zuhud terhadap sesuatu selain Dia. Berjalanlah sebagaimana Ia berjalan bersama takdirnya, wahai pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau mensucikan hatimu, karena hatimu menjadi tempat untuk berdekatan dengannya. Bersihkanlah hatimu dari selain Dia. Hendaknya engkau duduk di pintunya dengan pedang tauhid, keikhlasan, dan kejujuran. Selain untuknya, jangan engkau buka pintu itu. Janganlah salah-salah hatimu engkau isi dengan selain Dia. Aku tidak memiliki mainan, wahai orang yang main-main. Aku tidak mempunyai apapun selain isi, wahai kulit. Aku hanya memiliki ikhlas tanpa nifak dan benar tanpa dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dari hatimu ketakwaan dan keikhlasan. Dia tidak memandang amalan lahirmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridahan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Ketahuilah wahai Bani Adam, sesungguhnya segala sesuatu di dunia maupun di akhirat diciptakan untukmu. Mengapa engkau tidak bersyukur, bertakwa, dan berbakti kepadanya? Engkau jangan melakukan perbuatan tanpa ruh. Ruh bagi setiap amal adalah ikhlas. Demikianlah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang ke-24. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.